Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji syukur kepada Tuhan Allah yang mempertemukan kita bersama keluarga untuk menghayati kasih pemeliharaan Tuhan sejak meninggalnya almarhum istri Mama Oma terkasih Pauleta Esther Justina Kokhilau. Ibadah pengucapan syukur saat ini mengantarkan kita untuk menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kaum keluarga menghadapi tantangan kehidupan dalam harapan merangkul hari esok. Untuk itu Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian Mulia Sembah Raja. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan mari dan memberkati kami. Ibadah ucapan syukur yang terjadi pada saat malam hari ini kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersuka cita di dalam Tuhan.
Kita mau katakan kepada Tuhan, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Sebelum kita masuk di dalam kesaksian keluarga, kita akan melihat kisah perjalanan dari Oma terkasih. Untuk itu, mari sama-sama kita melihat perjalanan Oma waktu Oma masih hidup. Ya, dia ada nomor bawahnya. Toen wij dan een hele grote gezin, broers. En dan, en hier zijn we dan met z'n vieren. En dat is dan de verrekte wat zussen en broers allemaal. Dan hebben wij iedereen bij huis van papa en
absoluut zijn als we het niet hebben. Want het is toch de basis is hier nummer 1, dus gewoon de baan is het ook zo toch. Ja. Dus dat vinden wij wel fijn, dat we dat niet kwijtraken, maar dankzij hier in Nederland zijn. Ya, luar biasa perjalanan Oma selama Oma masih hidup. Kiranya kasih Kristus yang selalu menyertai keluarga, Tuhan selalu menghibur keluarga yang ditinggalkan. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Oma. Untuk itu dipersilakan untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Lagu ini lagu kesayangan adik saya. Anak minggu saya mengantar dia sampai dia menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Penyakitnya adalah ginjal yang tidak mau lagi dia terima donor. Jadi ginjalnya tidak bekerja lagi. Jadi 6 minggu saya mendampingi dia, biarpun 24 jam ada pemeliharaan, tapi dia selalu minta supaya saya dekat dengan dia. Dan kita selalu menyanyikan lagu ini. I love
lift my voice. Aku cinta Engkau Tuhan, dan aku angkat suaraku. Sebentar lagi kalian dengar dalam bahasa Inggris. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kiranya kasih Kristus selalu menyertai kita semua. Kiranya pujian yang sudah menaikkan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita angkat pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku. Tanganmu Tuhan selalu menanti
Tuhan, pada malam hari ini kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan mari dan perdengarkanlah suara-Mu kepada kami sekalian jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, bahkan kami sekalian, biarlah dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus kami dapat mengerti bagian firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita walaupun sedih, tapi kita bersyukur. Amin. Itulah kita sebagai orang percaya dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, kita tetap bersyukur. Baik, bacaan firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat, dan bagian yang kedua adalah dari Injil Lukas pasal 6 ayat 36 hingga ayat yang ke-7. Pembacaan kitab ini dipersilakan kepada Ibu terkasih untuk membacakan dalam versi Inggris, bahasa Inggris terlebih dahulu. Baik. Ecclesiastes 3 verse 1 until 4. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. The second verse is chapter 6, Luke 6, verse 36 and 37. It's from the Passion Translation. Show mercy and compassion for others, just as your heavenly Father overflows with mercy and compassion for all. Forsake the habit of criticizing and judging others, and you will not be criticized and judged in return. Don't condemn others, and you will not be condemned. Forgive over and over, and you will be forgiven over and over. Amen. Puji Tuhan, luar biasa pembacaan firman Tuhan. Dalam versi Inggris saya membacakan dalam versi Indonesia. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi di bawah tema untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Injil Lukas pasal 6 ayat 36 ayat yang ke-37, firman Tuhan di bawah berikut, kasihilah musuhmu. 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hal menghakimi. 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, yang dikatakan berbahagia adalah kita semua anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang suka membaca, merenungkan, bahkan yang suka melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan saat malam hari ini saya bawakan dalam versi bahasa Indonesia. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan di bawah tema, saya berikan tema waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi,
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetapi kadang-kala kita duduk menghitung waktu demi waktu, hari demi hari. Apalagi dalam menghadapi kedukaan, duka cita, orang-orang yang kita kasihi harus pergi meninggalkan kita. Kadang-kala kita mengatakan bahwa waktu Tuhan kalau boleh tunggu dulu. Kami kan ingin masih bersama-sama, masih ingin bersuka cita bersama. Ada sebuah perencanaan yang belum selesai. Kami punya rencana-rencana ke depan yang belum selesai dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, waktu Tuhan untuk Oma terkasih Pauletta Esther Justin Kok Hilau sudah selesai, tepatnya tanggal 25 Juni 2025. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita juga semua anak-anak Tuhan, kita diberi waktu oleh Tuhan sama. Artinya bahwa kita diberikan waktu kepada kita semua. Satu hari kita memiliki waktu yang sama, 24 jam. Nah, bagaimana kita menata kehidupan kita ke depannya? Oma Esther, kalau tidak salah dipanggil ya, saya mengambil panggilan ini. Oma Esther sudah selesai menyelesaikan pertandingannya di bumi ini. Dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik di usia yang ke-77 tahun. Luar biasa, Bapak Ibu. 77 tahun. Mungkin di sini ada yang berumur seperti itu. Oma lebihnya. Iya. 80. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, masih kelihatan kuat sehat. Ya, satu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa untuk Oma. Masih menikmati hari-hari hidup bersama dengan anak cucu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Waktu Tuhan untuk Oma terkasih, Oma Esther sudah selesai. Yang menjadi pertanyaan untuk kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa kita bersyukur ya? Ya, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Tidak ada satu orang manusia pun yang tahu di mana saya akan meninggal. Dalam keadaan seperti apa? Tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya ini merupakan misteri kehidupan yang sudah direncanakan oleh Tuhan kepada kita semua. Tuhan berkata bahwa, oh ya, saya akan memanggil si A, si B, ada waktunya. Mungkin kita berkata, kan semalam atau tadi saya masih bercakap-cakap dengan Oma. Kadang-kadang kita mendengar berita Oma sudah dipanggil Tuhan. Masa? Kan kemarin baru sebentar jalan, kemarin baru ikut ibadah dan lain sebagainya. Kadang-kadang dalam hidup ini orang-orang yang kita sayangi, kita ingin dia masih ada bersama kita. Saatnya Tuhan panggil kita sebagai manusia, kita akan merasa kehilangan. Kita akan merasa kehilangan. Tidak ada yang berkata, oh biasa sedikit. Kita akan merasa kehilangan karena apa? Hari-hari kita bersama. Mungkin ada sebuah kesenangan-kesenangan yang biasa kita saling bersama, kita akan merasa kehilangan. Mungkin di gereja contohnya, mungkin teman kita sebangku sebelah. Di setiap minggu kita akan menikmati, kita akan melakukan segala sesuatu bersama-sama. Saatnya Tuhan panggil, kadang-kadang kita merasa, loh, oh ya udah gak ada ya? Atau mungkin kami baru saja kehilangan juga salah satu anggota jemaat, ibu terkasih kami, ibu majelis, punya anak bungsu meninggal. Hari Minggunya masih hello hai di sini. Hari Minggu kami masih bersama-sama dan merencanakan Natal tahun ini kita buat di mana, seperti apa perencanaan kita. Kami sudah saling dan dia sudah oke, saya siap untuk membantu. Anak muda 29 tahun. Dia juga senang sekali. Siap Bu Gembala, siap, saya akan membantu melayani. Wah, satu anugerah Tuhan. Dan subuh hari Minggu ya, hari Senin jam 3 kami dikabarkan, Ibu Gembala, kami kok udah dipanggil Tuhan. Ya sebagai manusia, masa
Kenapa? Kan kemarin baru kita saling sapa, ada berencana yang belum selesai. Tapi Tuhan berkata, sudah selesai. Waktunya Tuhan buat dia sudah selesai. Seperti ini juga, atau pelajaran juga buat kita saat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Oma terkasih, Oma Pauleta Esther Justin Dok Hilau sudah dipanggil Tuhan. Oke, sebagai kakak terkasih, kita juga sangat merasa kehilangan. Semua kaum kerabat yang ada di Belanda, bahkan yang ada di Surabaya, Indonesia, Jakarta, dan dimanapun yang merasa kehilangan, pasti merasakan duka cita yang sangat mendalam. Karena apa? Seperti kebersamaan tadi sekilas, walaupun kami sebagai anak-anak Tuhan di sini tidak begitu mengenal Oma secara baik, tetapi sekilas dari tayangan yang sudah ditayangkan, ternyata begitu erat, begitu dekatnya hubungan antara kakak beradik ini sangat luar biasa. Di mana-mana selalu bersama, berarti akan merasakan satu kehilangan yang luar biasa. Yang dapat menemukan Oma bersama dengan keluarga besar adalah apa? Firman Tuhan. Baca firman Tuhan yang dapat meneguhkan kita, dan Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Hanya Yesus pengharapan kita yang sejati. Kita yang hidup sebagai anak-anak Tuhan sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kita juga sedang menunggu waktu Tuhan untuk kita. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana, kapan, dan di mana, bagaimana cara Tuhan memanggil kita. Satu orang pun tidak ada yang tahu. Yang dapat kita lakukan sekarang apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Waktu Tuhan itu seperti pencuri. Dia datang tidak kita duga. Kalau pencuri mau datang, dia tidak bilang ya, sebentar saya mau curi, kamu siap-siap. Enggak. Tapi dia akan datang saat hari, waktu yang kita tidak duga. Karena itu mari berjaga-jaga, tetap jaga hati kita, tetap jaga persekutuan kita. Karena waktu Tuhan tidak ada yang tahu. Saat Tuhan memanggil, Tuhan akan melihat. Tuhan memanggil, silakan kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Saat Tuhan memanggil, biarlah kita didapati Tuhan tetap setia. Dan firman Tuhan dalam Injil Lukas tadi menjelaskan apa? Tetap murah hati, kemurahan. Kita akan terus belajar sebagai anak-anak Tuhan sekarang yang masih hidup. Mari kita terus memberi dalam segala apapun. Memberikan senyuman saja sudah termasuk murah hati. Wow, orang itu mulai senyum ya. Kadang-kadang mungkin kita lagi capek, lagi kesal, lagi apa gitu. Ketemu teman yang murah hati, begitu teman yang murah senyum, dia senyum saja. Orangnya saya lagi kesal loh. Oh, dia mau senyum sama saya, jadi satu berkat. Jadi kita terus menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Biarlah firman Tuhan yang terus meneguhkan keluarga yang bertugas, terkhusus kakak terkasih yang merasa kehilangan. Ada Oma Pasania, ada Oma terkasih, ada Oma Herda. Iya, saya sebut ya. Ya, satu kebersamaan yang luar biasa ya, ketiga Oma yang ada di depan dan Ibu terkasih dalam postingan video sekilas ini kita lihat bahwa selalu bersama. Nah, satu kebersamaan yang luar biasa. Hanya Tuhan yang dapat memberi penghiburan yang sejati, dan biarlah Roh Kudus terus menuntun kita, memberikan kita kekuatan, dan biarlah setiap ucapan syukur kita dalam hal baik suka maupun duka tetaplah bersyukur. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami agar kami dapat terus berjaga-jaga. Biarlah Tuhan pakai kehidupan kami, sisa hidup kami dapat menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menjadi kekuatan untuk kita semua yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Amin. Sebelum kita masuk dalam persembahan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari jemaat Solafide. Kita akan menyanyikan pujian sesuai dengan tema
khotbah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, bagi yang hadir, boleh kita menaikkan pujian ini bersama-sama di depan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia
luar biasa baik Tuhan, Kau menyertai Roh Kudus menyertai kami dalam ibadah penghiburan dari adik Oma terkasih kami, Pauleta, Esther, Justina, Hilau Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, Engkau mengajar kami Tuhan untuk selalu berjaga-jaga penuh pengharapan dan murah hati dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, tangan-tangan yang belum memberi juga Engkau berkati. Kami mengucap syukur ya Bapak hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mungkin dari keluarga Oma ada yang mau menaikkan kesaksian, mungkin lewat puji-pujian atau mungkin lewat kesaksian pribadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terpujilah nama Tuhan, tidak kami sangka bahwa anak saya Ansyir bisa atur ini. Dan ini adalah permintaan dari almarhum adik saya. Dia menyebut nama satu persatu. 6 minggu yang saya mengantar dia sampai dia tutup mata. Semua permintaan dia bagi dengan kakaknya. Dan dia sebut saya kakakku yang besar, kakakku yang aku sayang. Hari-hari penghabisan dia benar-benar hanya memuji Tuhan. Kita lewat YouTube khotbah-khotbah dalam bahasa Indonesia yang seharusnya jarang dia berbuat itu, tapi belakangan dia berbahasa Indonesia sebelum dia menutup mata. Lagu-lagu pujian dalam bahasa Indonesia, khotbah-khotbah dalam bahasa Indonesia, dan kita silih berganti menyanyikan dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Tapi tiap pagi dan tiap malam selalu kita berdoa bertiga. Dan adik saya ini ya seperti kita semua dari keluarga yang namanya keluarga Hilol suka membagi. Demikian pun juga adik saya Esther. Dan ini yang menjadi kesaksian dia bahwa kita harus siap-siap semua. Kita memang usahakan supaya dia masih bisa hidup lama. Anak saya menawarkan ginjalnya. Dia bilang, tidak, aku sudah dapat bonus 7 tahun, Mek. Cukup. Tapi Ibu, Bapak, berat kalau kalian melihat dalam 6 minggu. Dari dia kelihatan sehat sampai napas penghabisan habis badannya. Tapi terpujilah nama Yesus, dia masih bilang, aku cinta padamu Tuhan. Di dalam kesakitannya dia. Nah ini untuk saya, untuk keluarga kita. Mutibio adalah anak dari kakak saya yang tertua. Tapi kita semua bersatu, tidak ada beda. Yang penting kita mengasihi Tuhan. Seperti adik saya Esther bilang, aku cinta kepada Tuhan. Nah itulah yang Tuhan harapkan dari kita, karena Dia mendahului mencintai kita. Jadi biarlah kita mencintai Dia dengan bukti mencintai sesama manusia, karena hukum pertama sesuai dengan hukum kedua. Jadi kasihilah satu dengan yang lain. Terima kasih untuk Ibu Pendeta. Khotbahnya sangat luar biasa
dan menguatkan kami sebagai keluarga. Tuhan berkati kalian semua. Dan larilah kepada Tuhan dalam segala perkara. Pasti Tuhan menjawab. Bukan jawabannya waktu kita, itu waktu Tuhan. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan segala syafaat kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Minta pokok doa. Mungkin ada pokok doa yang spesifik yang mungkin akan kita doakan. Perjalanan keluarga ke Surabaya. Ya, ke Surabaya. Dan masih ada banyak tugas yang kita harus laksanakan atas pesan dari adik, supaya itu bisa juga lancar seperti sekarang ini. Dalam bahasa Belanda kita bilang boven beden en denken. Ini semua yang terjadi di atas kita punya doa, di atas pikiran kita. Apa yang terjadi ini benar-benar anugerah, di mana Ansya mendapat ilham untuk berbuat ini semua. Itu hanya karena Tuhan, Ansya. Itu Perjalanan ke Surabaya kapan? Hari Minggu, Sabtu. tanggal 9 hari Sabtu. Lalu habis itu kita kembali, ya masih harus ikuti, saya diundang Hari Pahlawan untuk memperingati pahlawan Perang Dunia Kedua. Ada banyak pahlawan, jadi supaya upacara itu pun akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini semua pergumulan ya. Oma namanya sih. Oma Medi. Oma Meti. Oma Meti dalam kerap dalam. Kepadamu ya Tuhan, di malam hari ini kami datang bersyukur buat kasih kebaikan Tuhan atas kehidupan kami semua umat-Mu yang sudah hadir duduk diam di hadirat-Mu. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu, telah bersaksi bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami.
Kami rasakan sukacita, damai, sejahtera, dan kami bersyukur juga untuk pemberitaan firman Tuhan yang mengajar kami agar kami terus berjaga-jaga, kami terus melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk semua kesaksian baik dalam keluarga yang sudah bersaksi tentang kebaikan Tuhan lewat kehidupan almarhum semasa dia masih hidup. Kami bersyukur untuk semua yang terjadi. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyambut hamba-Mu. Bapa di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan pada saat malam hari ini. Kami mau berdoa secara khusus menyerahkan keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang telah menerima hamba-Mu, biarlah kami semua yang sudah hadir saat ini, kami mau berdoa menyerahkan keluarga besar yang ditinggalkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, memberkati semua anak-anak Tuhan yang telah ditinggalkan Tuhan. Siapapun dia, kami percaya bahwa Tuhan mereka begitu bersedih dalam kedukaan ini, tapi satu hal yang pasti, Tuhan sendiri akan menjadi penghibur yang sejati. Pengharapan kami hanya dalam nama Yesus. Bapa di surga, mari dan kuatkan seluruh keluarga besar yang berduka cita. Kami berdoa menyerahkan secara khusus rombongan keluarga besar yang sudah hadir di Jakarta. Kami percaya bahwa semua ini atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur dapat semua keluarga dapat hadir di Jakarta, di Indonesia dalam keadaan sehat, kuat semua karena Tuhan begitu mencintai keluarga ini. Kami berdoa bersyukur kepada Tuhan juga untuk semua keluarga yang hadir. Kami berdoa menyerahkan keluarga Oma Betty ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan sebagai seorang kakak yang begitu mencintai adik terkasih yang sudah dipanggil Tuhan. Kami mau berdoa, kami menyerahkan Oma Betty dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Peluk erat hamba-Mu dengan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan penghiburan yang sejati buat hamba-Mu. Apapun yang saat ini sedang direncanakan yang menjadi perencanaan keluarga ini Tuhan, banyak hal yang akan dikerjakan Tuhan. Buka jalan, berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna buat Oma Betty. Biarlah bersama dengan keluarga besar yang lain yang saat ini hadir di hadirat-Mu, mereka dapat melakukan semua tugas tanggung jawab yang telah diberikan dengan baik atas penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk rombongan keluarga ini Tuhan yang akan berangkat juga ke Surabaya. Biarlah Tuhan menyertai perjalanan kehidupan keluarga ini dalam perjalanan baik darat, udara, laut, apapun yang mereka pakai transportasi. Kami berdoa Tuhan sediakan yang terbaik, semua biaya dengan biaya biarlah Tuhan sendiri sediakan buat keluarga ini. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat keluarga ini. Kami percaya bahwa di mana mereka akan berangkat menuju Surabaya, di tempat di mana mereka sampai di kota Surabaya juga Tuhan memberkati. Semua perencanaan acara apapun yang ada di Surabaya juga Tuhan buka jalan. Semua acara-acara yang terjadi sebelum mereka melakukannya kami mau serahkan dalam nama Yesus. Biarlah semua perencanaan yang sebelum mereka melakukannya kami taruh di bawah kaki salib-Mu Tuhan, buka jalan. Tuhan, kami berdoa juga untuk halangan rintangan apapun itu kami semua datang saat ini kami mau tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kelancaran. Kami percaya anak-anak Tuhan yang selalu bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Tuhan akan mendengarkan seluruh doa kami. Bapa di surga, kami juga bersyukur kepada Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan keluarga Oma Yohana Pasania ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan. Kami bersyukur untuk Oma terkasih yang juga tetap setia melayani Tuhan, melayani keluarga. Apapun yang saat ini Oma sedang doakan, Oma sedang pikirkan, kami bawa di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan mendengarkan setiap pergumulan dari Oma Yohana. Berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk cucu-cucunya dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan terus terulur dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur untuk pelayanan pada saat ini Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan berkati kami dengan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sudah berjeri lelah terselenggaranya ibadah kami malam hari ini juga Tuhan terus memberkati. Siapapun anak-anak Tuhan yang telah membantu, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid pada waktu lampau, dan doa bersama-sama doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga yang berduka cita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.